Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tapi sebelumnya hanya sekedar mengingatkan di video sebelumnya tentang faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita tahu faktornya ada dua, yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Adapun faktor internal diantaranya adanya sikap egois yang ingin menang sendiri sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap pelaturan, termasuk di masyarakat dan juga penegak hukumnya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sikap tidak toleran atau hilangnya rasa toleransi. Sementara faktor eksternal diantaranya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Itu yang pertama. Karena ketidaktegasan itu memunculkan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban yang lainnya. Yang kedua, adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Yang ketiga, minimnya sosialisasi pelaturan dari pemerintah. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Tentu ini dimiliki oleh pemerintah yang punya kekuasaan. Yang berikutnya, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, di mana nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai kepatutan sudah mulai hilang seiring dengan perkembangan yang tergerus dengan budaya bangsa lain yang masuk ke dalam bangsa Indonesia dan tidak tersaring. Yang berikutnya, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Kemudian kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir dari faktor eksternal ini adalah penyalahgunaan teknologi. Berikutnya sekarang yang ingin dibahas kali ini adalah tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Supremasi hukum harus jadi panglima di negara republik ini dan tentu berkembangnya demokrasi. Demokrasi yang bagaimana? Ya demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau antar golongan di dalam masyarakat, baik antar pemeluk agama ataupun antar penganut umat seagama. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Di Indonesia sendiri ada banyak lembaga penegak hukum. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, kemudian juga ada KPK. Ini semua menjadi peran, ini semua adalah lembaga penegak hukum yang bisa dipertegas, diberdayakan oleh pemerintah dalam rangka mengupayakan hilangnya atau mengupayakan terhindarnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah atau ke jajaran pemerintah yang lebih rendah, bagian dari pelayanan publik. Semestinya kualitasnya harus tetap ditingkatkan supaya masyarakat menjadi sadar akan hak dan kewajiban warga negaranya. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Lembaga-lembaga politik yang dimaksud misalnya DPR, MPR, DPD, DPRD, dari DPRD provinsi dan DPRD kota. Itu yang disebut lembaga-lembaga politik. Dan yang keenam, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada banyak cara dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya melalui bela negara. Bela negara itu tidak usah perang, tidak mesti perang. Bela negara itu tidak mesti mengangkat senjata, atau bela negara itu tidak hanya milik tentara dan polisi. Tetapi bela negara itu milik semua warga negara. Bagaimana perlakuannya bisa dilakukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Misalnya seorang dokter melayani pasien yang sakit di rumah sakit, itu juga bagian dari bela negara. Seorang guru melayani siswa mengajar di sekolah, itu juga bagian dari bela negara. Seorang driver ojek online menarik penumpang pagi-pagi dan pulang petang dalam rangka memberikan nafkah terhadap keluarganya, itu juga bagian dari bela negara. Berikutnya yang ketujuh, yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dalam hal ini adalah lembaga Tentara Nasional Indonesia. Profesionalismenya harus ditingkatkan. Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai berbagai kasus yang sudah terjadi, tindakan penanganan itu juga dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya. Di antaranya yang pertama adalah polisi. Polisi sebagai lembaga negara yang bertindak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, pelanggaran hak, dan pengingkaran kewajiban. Apa saja tugas polisi? Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, tugasnya yang pertama adalah pemelihara Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua, sebagai aparat penegak hukum. Yang ketiga, melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Itu berdasarkan undang-undang. Maka polisi sudah sepatutnya melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan agar pelayanan terhadap masyarakat, agar masyarakat terhindar dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya. Berikutnya, tugas polisi diantaranya: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah. Pada saat ini lagi musim pandemi, orang harus didisiplinkan. Ini juga bagian dari tugas polisi, mendisiplinkan orang agar senantiasa taat terhadap aturan dan protokol kesehatan supaya penularannya tidak masif. Maka bagian
polisi untuk menjaga, untuk mengawal dari pendisiplinan masyarakat supaya taat terhadap protokol kesehatan. Yang keempat, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sudah sepatutnya polisi bertindak tegas seandainya ada kelompok-kelompok tertentu yang mengganggu ketertiban. Misalnya kalau di jalan raya, geng motor. Kalau di masyarakat, yaitu perjudian, prostitusi, sudah selayaknya polisi mengambil tindakan. Dan yang kelima adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya tentunya. Itu tugas polisi. Ada lembaga lain dari negara yang juga sama melakukan upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu adalah berperan penting juga Tentara Nasional Indonesia. Tentara ini melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkait dengan gerakan separatis atau ancaman keamanan negara, baik dari dalam maupun dari luar, tapi khususnya dari luar. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang pertahanan keamanan negara. Berikutnya ada lembaga negara lainnya, peran dari lembaga